Oke, halo teman-teman. Selamat datang kembali di kelas Visual Programming. Kelasnya makin sedikit ya teman-teman ya. Jadi beberapa teman-teman yang lain tidak lanjut di kelas ini. Jadi sisa teman-teman berlima aja harusnya. Sisa berlima sama Ariko. Ariko tidak hadir ya dari pertemuan yang ketiga. Nah, tapi sekarang ada Hafiz ya. Ada Hafiz dari kelas lain yang ikut di kelas kita hari ini. Oke, di sini pada puasa semuanya, teman-teman? Rasa. Rasa, Kak. Puasa ya. Kenji nggak puasa ya, Kenji ya? Oke. Selama bulan Ramadan, eh, selama bulan Ramadan ya, karena kita lagi puasa dan kebetulan juga kakak hari ini full ngajar dari pagi sampai sore. Jadi kakak minta izin nih ke teman-teman. Jadi kakak hanya mendampingi sampai materi saja. Kira-kira dari teman-teman ngizinin apa enggak? Jadi kelasnya kita padatkan ya, kelasnya kita padatkan. Nah, jadi kakak akan menjelaskan materi, mencontohkan beberapa soal sampai teman-teman paham. Habis itu kita tutup kelasnya dan teman-teman bisa mengerjakan soalnya sembari menunggu buka puasa gitu ya, sambil ngabuburit jadinya. Nah, untuk kalau teman-teman masih bingung, nantinya teman-teman bisa tanya ke kakak via chat. Nanti bakal kakak langsung jawab kalau kakak lagi free. Gitu sih. Menurut gimana? Boleh apa enggak? Selama bulan puasa aja kok, teman-teman. Dari teman-teman gimana? Mengizinkan? Oke. Atau tidak? Ke aku maunya full kayak biasa gitu. Kalau teman-teman maunya full juga nggak apa-apa. Boleh. Boleh. Raska boleh. Kenji gimana? Kenji, Boleh. Hana, Gibran? Boleh. Boleh. Baik. Hana? Kenji? Eh. Hafiz? Kenji? Boleh. Oke, Hana? Boleh. Boleh. Hafiz? Boleh. Oke. Tenang aja teman-teman, kakak tetap akan mendampingi, tapi eh via chat ya. Jadi biar suara kakak nggak keluar gitu. Jadi kakak harus ngejaga suara kakak juga. Udah aus banget teman-teman dari pagi kakak ngajar. Oke. Terima kasih teman-teman sudah memaklumi. Semoga tetap efektif ya kelasnya ya. Jadi sekarang kakak akan maksimalkan di penyampaian materi, contoh soal, sampai teman-teman paham. Jadi kalau teman-teman paham, tanya terus ya. Ditanya terus. Oke. Sekarang langsung aja kakak share screen terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, kelihatan teman-teman? Ya. Lihatin. Kelihatan ya? Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang message atau pesan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pernah dengar tentang broadcast message atau ya message, nah kita akan menggunakan konsep message di dalam Scratch ya, di dalam Scratch atau di dalam visual programming. Oke, hari ini kita akan belajar gimana caranya mengontrol sprite, sebuah sprite menggunakan sprite lain. Jadi misalnya teman-teman ngejalanin sprite A, tapi yang berefek malah sprite B gitu teman-teman. Cukup unik ya. Nah ini disebutnya broadcast message ya di dalam Scratch.
Dan juga kita akan belajar caranya merencanakan dan memprogram animasi ya. Tentu saja Scratch-nya itu kita akan program. Gitu ya. Nah, kayak gini. Misalnya di sini ada dua sprite ya. Ada sprite penyihir dan ada sprite ramuan. Gitu. Ada dua ya, sprite penyihir dan sprite ramuan. Nah, di sini kita bisa mengirimkan message ya. Misalnya dari ramuan ke penyihir atau sebaliknya dari penyihir ke ramuan kayak gitu. Misalnya ramuan mengirimkan pesan ke penyihir. Nah, jadi kita akan mentransfer sebuah program dari ramuan ke penyihirnya. Gitu. Daripada bingung ya, langsung saja kita masuk ke dalam materinya ya teman-teman. Oke. Jadi nanti teman-teman cukup kerjakan sebentar. Teman-teman nanti cukup kerjakan bagian scratch-nya aja ya. Kita udah masuk modul 2, kelas 4. Nah, nanti teman-teman cukup kerjakan yang nomor 10 aja. Ya, nomor 10 aja. Nah, selebihnya bonus. Teman-teman mau kerjakan atau enggak, silahkan. Kalau teman-teman penasaran, silahkan dikerjakan. Tapi kerjakan yang nomor 10 aja udah cukup. Ya. Oke, kita langsung masuk ke dalam gamenya. Nah, game yang pertama kita disuruh membuat ramuan ya teman-teman ya. Kita disuruh membuat ramuan, oke. Sekarang kita pencet dulu nih bendera hijau. Kita baca, klik pada ramuan dan lihat apa yang terjadi ketika saya meminumnya. Kurang lama ya teksnya ya. Harusnya lebih dari 2 detik. Kalau kakak klik ramuan, penyihirnya berputar kemudian mengecil ya. Kalau kakak klik lagi, berputar dan mengecil lagi. Kalau kakak klik lagi, berputar dan mengecil lagi. Dia makin mengecil ya. Terus-terusan nih, sampai hilang nih harusnya. Oh, udah nggak bisa, udah paling kecil. Tapi kalau kakak pencet bendera hijau, dia jadi gede lagi ya. Dia balik ke titik semula. Oke, sekarang kita cek tasnya ada apa aja. Di sini ada 4 tas. Tas pertama, ramuan mengirimkan sebuah pesan. Nah, jadi kita akan menggunakan perintah siarkan. Terus di sini ada tulisan transformasi. Siarkan itu dalam bahasa Inggris artinya broadcast ya. Di sini nih, di event. Nah, broadcast teman-teman. Broadcast message 1. Nah, message-nya nanti bisa kita edit tulisannya. Oke. Habis itu penyihir menerima pesan ya. Sprite penyihir menerima pesan. Nah, untuk melakukan ini Anda perlu membuat satu script yang dimulai dengan perintah ketika akun menerima. Nah, jadi untuk menghubungkan dua sprite, kita harus menggunakan dua event yang berbeda ya. Event pertama adalah broadcast. Nah, event kedua adalah when I receive. Gitu. Nanti kakak akan jelaskan dan kita akan praktekkan ya penggunaan when I receive tersebut. Oke. Habis itu, tas ketiga, pikirkan apa yang terjadi pada sprite penyihir dan program lah. Nah, kita disuruh cek nih, penyihirnya itu harus seperti apa sih. Jadi pas kakak pencet ramuannya, nih, awalnya lihat perhatiin muka penyihirnya. Penyihirnya mukanya datar ya. Kalau kakak pencet ramuan, senyum, muter, terus mengecil. Gitu. Nah, kita disuruh membuat program seperti itu ya. Sama penempatan awal, ada banyak transformasi untuk sprite ahli sihir. Tentu saja semua perubahan harus diatur ulang di awal. Nah, maksudnya penempatan awal ini, jadi setiap kakak pencet ramuan kan dia akan berputar mengecil. Nah, tapi kalau kakak pencet bendera hijau, sprite-nya akan membesar lagi, gitu ya. Akan kembali ke ukuran semula. Oke. Berarti pertama-tama kakak mau bikin program untuk sprite penyihirnya ya. Jadi langsung aja kita bikin penempatan awalnya dulu, biar setiap dia mengecil nanti akan membesar lagi. Setiap pencet bendera hijau dia akan kembali ke ukuran semula ya.
Jadi kita pakai event bendera hijau, when green flag click. Habis itu, oke. Kakak mau pakai set rotation style, all around. Ya. Terus point in direction 90, biar dia ngadepnya kanan ya. Biar dia ngadepnya ke kanan ya. Sini kan directionnya udah 90 ya, point in directionnya udah 90. Jadi kita taruh aja point in direction 90. Nah, terus dia biar kembali ke ukuran semula, kita set size-nya ya. Kita atur ukurannya. Di sini kan ukurannya 55. Nah, set size, kayak yang ini. Set size ke 100%, biar dia besar. Biar dia kembali ke ukuran semula gitu ya. Nah, habis itu, di awal penyihirnya itu mukanya datar ya. Sedangkan di sini mukanya tersenyum nih. Nah, kita berarti cek customnya. Nah, kalau which B ini mukanya tersenyum, kalau which A mukanya datar. Kalau yang C ini kayak tersenyum sinis gitu ya. Yang D ini marah. Oke, berarti kita pakai which A. Berarti kita pakai switch custom to which A. Gitu. Terus eh kita pakai perintah say. Biar ada teks nyuruh pemain gamenya nanti pencet ramuannya. Jadi langsung aja kita tulis klik pada ramuan tersebut dan lihatlah apa yang terjadi gitu ya. Oke, kakak bikin dia 3 detik deh biar agak lama. Oke, nah habis itu sekarang kakak mau bikin program di potionnya ya, di ininya, ramuannya. Oke, nah, kita cek lagi nih tasnya. Nah, ramuan mengirimkan sebuah pesan. Jadi kita akan mengirimkan pesan ya. Pesannya namanya adalah transformasi. Jadi setiap ramuannya diklik, maka akan mengirimkan pesan transformasi. Oke. Jadi kita harus menggunakan event when this sprite click biar setiap ramuannya diklik, nanti dia akan mengirimkan broadcast message. Nah, message-nya berupa kita bikin aja nih new message transformasi gitu ya. Transformasi. Oke. Nah, kalau udah bikin kayak gini, kita balik lagi nih ke sprite penyihir. Sekarang kita pakai event when I receive transformasi. Nah, apa yang terjadi kalau menerima pesan transformasi dari si ramuan? Kita bikin dianya penyihirnya tersenyum, berputar, terus mengecil. Ya, berarti langsung aja kita pakai switch custom to. Tadi yang tersenyum itu yang B ya, which B. Nah, which B tersenyum, habis tersenyum dia mengecil ya, mengecil terus berputar. Berarti set size, enggak, change size by aja, change size by minus 20, biar dia mengecil ya, minus 20. Nah, habis itu kita bikin penyihirnya ini berputar. Jadi tinggal pakai turn. Pakai turn. Turnnya itu kalau berputar satu lingkaran itu berapa derajat, teman-teman? 360. Betul, 360. Tapi kita bikin biar dia kelihatan smooth ya putarannya. Jadi turn-nya pakainya 10 aja. Tapi kita repeat sebanyak 36 kali. Biar berputar 360 derajat. Gitu ya. Biar putarannya smooth. Oke. Jadi kalau kakak pencet bendera hijau, klik pada ramuan tersebut dan lihatlah apa yang terjadi. Nah, kalau kakak klik, nah, dia berputar. Gitu ya. Makin lama, makin kecil. Kalau klik lagi bendera hijaunya, dia akan membesar lagi. Sudah sama ya, kayak contohnya. Di sini nggak ada tombol cek, jadi nanti teman-teman tinggal klik aja checklist di kotak
tasnya masing-masing gitu ya. Oke. Yang mau difoto silahkan difoto. Tahu. Oke, siapa nih? Coret-coret. Kakak hapus ya. Programnya yang mau difoto silahkan difoto. Hana jangan dicoret-coret ya, Hana ya. Oke. Sudah? Yang lain? Sudah yang lain? Poisonnya. Poisonnya, oke sebentar ya. Yang ininya dulu, yang lain udah belum? Sudah selesai. Hana udah? Sudah selesai. Raska udah, oke. Kenji, Hafiz udah? Nah, Kenji udah? Udah ya, kakak anggap udah ya. Oke, sekarang ke Poison. Silakan difoto yang Poison. Pakai nasi gitu, Hmm. Bunda. Tapi teman-teman nanti kerjainnya coba kerjain sendiri dulu ya. Kalau bingung baru buka catatannya, oke? Sudah ya? Oke. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman sebelum kakak lanjut ke level selanjutnya? Agak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Apa saya? bentar ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke level yang kedua ya, teman-teman ya. Oke. Nah, di level yang kedua ini kita disuruh bikin game toko ya. Oke, teman-teman tolong perhatikan. Nah, kalau kakak pencet benda hijau, saya akan menekan bel dan menyapa penjual katanya. Jadi kalau kakak pencet bel, halo, nah penjualnya muncul. Ya, gampang sebenarnya ini. Ya. Eh, di sini belnya nanti akan mengirimkan pesan broadcast lagi ya, kayak tadi pakai broadcast message. Habis itu bila bel ditekan penjual muncul. Nah, muncul berarti pakai perintah apa kira-kira teman-teman? So. Show, betul. Anak laki-laki menyapa penjual. Bila bel ditekan, anak laki-laki menyapa penjual gitu ya. Jadi nanti broadcastnya ada dua pesan ya. Penjual muncul dan menyapa penjual. Terus penempatan awal. Jangan lupa mengatur parameter awal. Oke. Di sini penempatan awalnya, kalau kakak pencet bendera hijau, orangnya ngomong ya. Dan penjualnya hilang. Kalau hilang, pakai apa?
Hide. Hide, betul. Oke, berarti kita sekarang bikin perintahnya dulu untuk orangnya. When green flag click, dia ngomong kan? Ngomong pakai perintah say, saya akan memencet bel, menekan bel tersebut dan menyapa penjualnya. Ya, saya akan menekan bel tersebut dan menyapa penjualnya. Oke. Nah, habis itu sekarang eh kita bikin broadcast message-nya ya. Broadcast message. Berarti di belnya ya, di belnya. Jadi kita pakai when this sprite click, ketika belnya diklik, maka dia akan mengirimkan pesan broadcast message. Misalnya broadcast message-nya judulnya bel aja, bel gitu. Nah, habis itu kita balik lagi nih ke orangnya. Ketika belnya ditekan, when I receive bell, ya, ketika saya menerima pesan bell, maka yang terjadi adalah orangnya ngomong kan, nyapa penjual kan. Berarti pakai perintah Apa itu? Transformasi. Kan yang lain udah belajar yang anuan berapa aku masih ngerjain ini. Tadi dipalangin udah dulu makan belakangan. gitu ya. Halo Bu. Nah, habis itu sekarang kita ke sprite penjualnya. Nah, jadi penjualnya itu gampang aja. Ketika bendera hijau ditekan di sini ya, ketika bendera hijau ditekan, penjualnya hilang. Nah, kalau hilang berarti pakai perintah hide. Tapi kalau belnya ditekan, penjualnya muncul. Berarti when I receive bell, show. Gitu. Gampang ya. Jadi kalau kakak pencet bendera hijau, saya akan menekan bel tersebut dan menyapa penjualnya. Kalau kakak pencet belnya, halo Bu, katanya. Penjualnya muncul. Kalau kakak cek, betul semuanya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Lihat nih, nanti tanyain nggak ada yang nggak ngerti nggak? Ada pertanyaan? Ayo, mumpung waktunya nanya nih, teman-teman. Itu tanya. Enggak. Tidak ada. Oke. Kalau nggak ada, silahkan difoto nih. Sekarang yang ibunya dulu. Yang bel sama di belum. Oke, siap. Nanti yang bel sama D-nya juga. Yang ibu-ibunya udah belum? Ibu-ibunya juga ya, difoto ya. Udah? Sekarang yang D. Silahkan. Udah yang D? Sekarang bel. Nanti teman-teman coba kerjain sendiri ya. Baru lihat catatannya. Oke. Sudah? Oke, kakak akan di sini kan ada 6 soal ya. Kakak jelasin setengah. Oke, sekarang teman-teman boleh pilih kakak mau ngerjain nomor berapa. Tulis di kolom chat. Nomor 3, 4, 5, atau bintang 1. Bintang 1. 1. Oke, yang lain? Bintang 1. Bintang 1. Oke. Ada lagi? Bintang Bintang 1. bintang 1 ya. Kita cek dulu deh satu-satu ya soalnya. Oh, Raska Supra MK4 nomor 5. Reset. Nih, ini tombol hijau akan tombol hijau akan memperbolehkan kita melihat teori Mars. Kalau kita pencet bendera hijau, oh,
Kayak lagi monitoring gitu ya. Ada anjingnya lagi di Mars. Oke, itu nomor 3. Nomor 4, pilih sepotong buah. Bantu Dani mengambil buah. Klik pada sepotong buah dan pindahkan ke mangkuk. Oke, klik buahnya. Oh, pindah dia. Gampang ya. Ini pakai go to X. Gitu ya. Go to X dan Y. Kita tinggal pindahin aja titiknya. Oke, nomor 5. Menari. Klik ketika Anda tekan tombolnya, sprite lain akan berubah. Ya, ini kakak share soundnya juga nggak? Coba ya, kakak stop share dulu. Kakak share ulang. Share sound juga. Oke. Biar kedengaran suaranya. Kalau kakak pencet bendera hijau, tekan tombol abu-abu sehingga saya menari gerakan selanjutnya. Jadi harus ditekan tombol abu-abunya secara terus-menerus ya, biar sprite-nya berubah bentuk atau custom ya. Ini pakai custom. Ini nomor 5, gampang ya harusnya. Oke, bintang 1. Bintang 1. Tuh, bintang 1. Dialog. Nah, kalau dialog harusnya lebih gampang. Hai, apakah Anda sudah selesai belajar? Hei, ya, ayo kita pergi. Mau ke taman? Ya, di sana ada arena sepatu roda baru. Oh, dia bergerak. Perhatikan dialog dan program dialog yang mirip. Udah gitu doang, teman-teman. Dialog. Oke. Kakak tanya lagi nih, sekali lagi. Mau yang mana? Kalau dialog tinggal pakai perintah say aja kan, sama wait. Nomor 4. Tepat. Oke, yang lain? 4. 4. Oke, yang lain? Dua orang ngomong 4. Yang lain mau nomor berapa? 1. Kakak hitung sampai 3. 2, 3. Nomor 4 ya. Kita kerjain nomor 4. Pilih sepotong buah. Oke. Ini gampang-gampang sulit, soalnya ada 3 buah ya. Jadi kita tinggal ikutin aja sih harusnya. Bantu Dani mengambil buah, klik pada sepotong buah dan pindahkan ke mangkuk. Kalau kakak pencet bendera hijau, buahnya akan di meja sini. Kalau kakak pencet buahnya, akan pindah ke mangkuk. Terus orangnya ngomong wow gitu ya. Kalau kakak pencet bendera hijau, buahnya balik lagi ya ke atas meja. Oke. Sekarang kita bikin penempatan awal. Ketika Anda menekan bendera hijau, buah-buahan kembali ke tempat asalnya. Berarti gampang aja ya. Kita tinggal pakai when green flag click, terus apple. Nah, ini apple ini sudah berada di titik koordinat yang sesuai ya. Oh, dan ini kita buang dulu, salah. Apple dulu. Ini titik koordinatnya udah sesuai. Jadi kita bisa langsung taruh aja, teman-teman. When green flag click, terus langsung taruh perintah go to X dan Y. Nah, lihat. X-nya minus 127, Y-nya minus 8. Udah sama ya. Sekarang pisang. Pisangnya. Pakai event when green flag klik lagi. Terus go to X dan Y-nya langsung aja ditaruh. Karena udah sesuai. Begitupun yang orange. Kita pakai when green flag klik. Terus go to X dan Y-nya langsung ditaruh. Karena sudah sama dengan posisi sekarang. Gitu. Oke. Nah, habis itu kita pakai perintah pakai ini ya. Pakai when di sprite click ya. Oke. Sekarang Apple dulu deh. When di sprite click. Nah, habis itu kita pindahin nih Apple-nya ke sini kan. Nah, berarti go to X dan Y. Terus baru pakai broadcast. Broadcast message-nya misalnya namanya pindah gitu ya. Oke, sekarang pisang. Pisang juga sama when di sprite click, ketika sprite pisang diklik, sprite pisangnya bakal pindah ke atas mangkuk ke sini. Berarti
pakai go to X lagi. Go to X. Terus pakai broadcast message lagi. Broadcast message-nya sama ya, pindah juga. Langsung taruh aja. Ini udah pindah ya namanya. Oke. Yang orange juga. When display click-nya udah ada. Nah, sekarang kita tinggal pindahin orange-nya ke atas mangkok, ke sini misalnya. Terus kita taruh go to X-nya. Terus pakai broadcast message. Pindah. Nah, terus baru nih Daninya. When I receive pindah. Daninya ngomong kan. Jadi setiap apa sprite-nya pindah, Daninya ngomong wow. Si Dani ini ngomong wow. Jadi when I receive broadcast message pindah, dia ngomong say wow. Gitu. Gampang kan? Jadi kalau kakak pencet bendera hijau, buah-buahannya kembali lagi ke titik semula. Kalau kakak pencet buahnya, dia akan pindah ke mangkok dan ngomong wow. Ngomong wow lagi, ngomong wow lagi. Kalau kakak cek, tereng, betul semuanya. Gampang. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Mau satu soal lagi apa udah cukup? Satu lagi. Satu lagi. Nomor berapa? 5. Nomor 5. Oke, 5 ya. 5 ya. Karena sulit. Siap. Yang tadi belum kakak save. Yang tadi nonton video rekaman aja ya. Kalau mau cek jawabannya ya. Oke, sekarang menari. Menari. Ini tidak terlalu sulit ya harusnya ya. Oke. Kita pencet bendera hijau, orangnya ngomong tekan tombol abu-abu sehingga saya menari gerakan selanjutnya. Tekan tombol biru untuk menyalakan musik. Oke. Kita disuruh membuat program tombol abu-abu dan program tombol biru. Nah, tapi kita bikin pengaturan awalnya dulu ya, teman-teman ya. Di situ nggak ada tasnya. Jadi langsung aja nih pakai event when green flag click. Terus orangnya ngomong kan, pakai perintah say berarti. Say, tekan tombol abu-abu agar saya berubah gerakan, misalnya gitu ya, gerakan. Habis itu orangnya ngomong lagi, say lagi, tekan tombol biru agar musik diputar. Ya, oke. Setelah itu kita akan membuat program untuk tombol abu-abunya. Nah, tombol abu-abunya kita akan pakai perintah broadcast message. Jadi pakai event ya. Jadi when di sprite click, salah. Kita jangan lupa ya ganti ke sprite tombol abu-abu. When di sprite click, ketika tombol abu-abu ini diklik, maka dia akan mengirimkan pesan broadcast berupa ubah gerakan gitu ya. Ubah gerakan. Oke. Sedangkan yang tombol biru, ketika tombol biru diklik, when di sprite click, broadcast message juga. New message, nyalakan musik. Oke. Oke. Nah, sekarang kita setelah menerima broadcast message ya dari dua tombol ini, kita bikin programnya di orangnya biar dia berefek ke sprite orang. Oke. Jadi when I receive, misalnya ini dulu ubah gerakan. Jadi ubah gerakan itu dari broadcast message-nya tombol abu-abu ya. When I receive ubah gerakan, langsung next custom. Gitu. Terus pakai when I receive lagi. When I receive, nyalakan musik, udah ya, nyalakan musik. Play sound, ini. Play sound. Gitu. Until dawn. Udah. Jadi kalau kakak pencet bendera hijau, orangnya ngomong tekan tombol abu-abu agar musik diputar, agar saya berubah gerakan, tombol biru agar musik diputar. Kalau kakak pencet tombol biru, musiknya bunyi ya, berisik ya. Kakak matiin. Kalau kakak pencet tombol abu-abu,
customnya berubah gitu ya. Dia akan next custom. Gitu. Gampang ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman malas nih ya, ini kita cek dulu aja. Nah, udah betul semuanya. Tapi kalau biar dipencet tombol abu-abunya sekali terus dia bergerak terus, bisa pakai di sini nggak ada repeat forever ya. Sengaja nih nggak dipakein nih. Nggak disediain repeat forever ya. Coba kita cari, nggak ada. Oke. Udah nggak disediain ternyata. Kakak pengennya sekali klik dia bakal next custom terus. Gitu. Jadi ya udah gini aja nggak apa-apa. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada silakan difoto teman-teman. Hmm. Udah? Yang orang udah? Udah. Udah? Sekarang yang tombol abu-abu? Udah? Nah, Oke, sekarang yang yang tombol. tadi yang orang saya belum. Oh, yang orang belum. Tuh, yang orang Hana. Monggo. Udah, Kak. Udah. Tombol abu-abu udah Hana? Sudah. Udah. Tombol biru sekarang. Udah? Oke, kalau udah, sekarang sampai sini ada pertanyaan teman-teman tentang materi hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita tutup kelasnya ya. Nanti habis ini teman-teman silahkan kerjakan secara mandiri. Coba teman-teman kerjain mandiri dulu ya, jangan lihat catatannya. Kalau nggak bisa baru boleh lihat catatannya. Terus kalau teman-teman bingung, boleh chat kakak aja langsung via WhatsApp. Minta tolong ke bunda atau ayahnya untuk chat kakak. Gitu ya. Oke, kalau gitu sekarang kita foto-foto dulu sebelum kita tutup teman-teman. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Ganti gaya lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah. Oh ya, pertemuan selanjutnya kita akan bikin project lagi ya, teman-teman ya. Kita akan bikin project lagi. Jadi teman-teman jangan lupa diulang lagi materinya biar nanti pas bikin project teman-teman nggak bingung sama materinya dan mau bikin apa. Teman-teman nggak bingung gitu ya. Jadi dan teman-teman boleh siap-siap mau bikin project kayak gimana. Kakak kasih clue ya. Project yang akan teman-teman buat itu mirip mirip dengan soal nomor bintang. Jadi percakapan. Jadi nanti teman-teman akan membuat game tentang bercerita. Oke. Kalau gitu sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya, teman-teman. Dadah. Kasih Kak Isan. Kasih Kak Isan. Sama-sama, teman-teman. Ya.
kasih. Sama Kenji.